but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow. A few moments later. Halo, kita sekarang berada di Gang Masjid Al Mustafa Bogor yang beralamat di Ciremai, Bentar Jati, Bogor. Halo teman-teman, di sini kami sudah berada di Masjid Al Mustafa, di mana masjid ini adalah masjid tertua yang ada di Kota Bogor. Mari ikuti keseruannya. Nah teman-teman, bisa kita lihat sekarang kita sedang menelusuri keindahan dan keunikan di dalam Masjid Al Mustafa. Ciri khas bentuk masjid itu terletak pada bentuk bangunannya yang menggabungkan perpaduan gaya Cirebon dan Banten. Di dalam masjid terdapat tiang-tiang kokoh dengan goresan sebanyak 9 buah yang menandakan jumlah wali songo. Ketua DKM Kemakmuran Masjid Al Mustafa, Bapak Kusnadi, mengatakan masjid yang menjadi pusat kegiatan ibadah warga setempat itu didirikan pada 2 Ramadan 728 Hijriah atau tanggal 8 Februari 1307. Versi sepuh-sepuh sini itu 1300-an ya. Kemudian versi pemerintah emang 1700-an gitu. Jadi emang ada 2 versi di sini. Namanya ada 2. Yang pertama yang Haji Tubagus Mustafa Al-Bakri dari Banten, dan yang Raden Dita Manggala Cirebon. Ya, jadi 2 tokoh ulama besar ini bertemu di satu tempat di sini, kemudian mendirikan masjid, juga menjalin silaturahmi, menikahkan kedua belah pihak anaknya. Jadi yang Haji Tubagus Mustafa Al-Bakri dari keluarga pria, yang Raden Dita Manggala dari keluarga wanita. Jadi besanan itu sampai turun sampai ke saat ini. Jadi tadinya ada beberapa peninggalan yang menjadikan bukti bahwa ini masjid tertua, cuma sekarang hanya tersisa 2. Yang tadinya bedung, pokoknya dulu pokok masih ingat. Cuma percuma dibicarakan juga karena sudah tidak ada barangnya, ya sudah direncah. Dulu kan zaman susah minyak tanah, jadi dijadikan kayu bakar yang tidak bisa dipeluk itu bulannya, ya. Terus panjangnya 5 meter panjang tempat kayunya ini. Masjid Al Mustafa tak hanya bernilai karena menjadi saksi sejarah perkembangan Islam di Bogor, tetapi masjid tertua di Bogor ini juga menjadi tempat penyimpanan Al-Quran bertulis tangan yang berusia ratusan tahun. Ditulis tangan dan berbalut kulit hewan sebagai sampul menjadi salah satu bukti usia dari Al-Quran ini yang diklaim mencapai ratusan tahun. Lembaran kitab suci yang mulai termakan usia ini tersimpan rapi di Masjid Al Mustafa Bogor. Diletakkan di dalam kotak kaca, tak bisa sembarangan disentuh agar nilai sejarahnya tetap terjaga. Masjid Al Mustafa di Bogor memiliki nilai sejarah yang penting dalam perkembangan Islam di daerah kota Bogor, karena masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial di Bogor. Selain itu,
Masjid ini juga menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan pemimpin Islam di Bogor, sehingga menjadi pusat penyebaran ajaran Islam di daerah tersebut. Masjid Al-Mustafa juga sering dijadikan sebagai tempat berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, bakti sosial, dan sebagainya. Tanggal 27 di sini dirayakan dengan namanya peringatan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad yang disebut bulan Rajab tuh. Setiap tanggal 27 pas acaranya ya ceramah rohani gitu. Cuma yang paling menarik di bulan Maulid Rabiul Awal ya, itu dirayakannya secara 3 kali. 3 kali itu di awal tanggal 1 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 30 terakhir di bulan Rabiul Awal. Ya, ini diincar juga sama penjajah dulu masjid ini. Nah, orang tua bapak cerita, dahulu kan belum ada zaman bom katanya, namanya zamannya granat, kita kayak bola gelinding gitu, maksudnya bowling ya. Dari arah Pajajaran tuh mau ngincar ke sini, nggak kena, lewat terus ke warung jamu akhirnya meledak. Karena kenapa bisa nggak terkena? Satu, pertolongan Allah, keduanya dengan perbanyak zikir. Di antara zikir